Firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini dengan tema kehilangan minat bersaksi. Roma 10 ayat 4 sampai dengan 15. Tema kita ayat 13 sampai dengan 15. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab, kebenaran karena iman, ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapakah yang akan naik ke sorga. Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut. Untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini kita masih bisa, sekali lagi saya katakan, ketika kita bangun dari tidur kita masih bisa menggerakkan tangan kaki kita. Mata kita masih bisa melihat. Kita masih bisa bernafas dengan baik. Semua bukan karena kekuatan dan gagah kita. Kemampuan kita minum obat atau olahraga, bukan. Tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan yang masih Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Baru saja kita membaca dari Roma 10 ayat 4 sampai dengan 15. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Surat-surat Paulus merupakan tulisan tertua dalam perjanjian baru. Dan kemungkinan ditulis pada periode 50 sampai 60 Masehi. Paulus mengajar dalam surat-suratnya bahwa Allah mengutus Kristus untuk menjadi kurban bagi saya dan saudara, bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dan membebaskan kita yang percaya kepadanya dari dosa-dosa kita. Itu yang dikatakan Roma 3 ayat 24 sampai dengan 26. Kalau saudara berkesempatan untuk baca, saudara silakan baca. Paulus juga mengatakan bahwa tidak ada orang yang dapat berkenan kepada Allah karena melakukan hukum Taurat. Itu yang dikatakan dalam Galatia 3 ayat yang 11. Tidak seorang pun yang lulus sesuai dengan standarnya Allah dalam melakukan hukum Taurat. Sebab manusia tidak akan dapat menjangkau kekudusan Tuhan. Bagaimanapun saya dan saudara taat,
Bagaimanapun kita sebagai manusia ini saleh di hadapannya. Tidak dapat. Standar kekudusan Allah sangat tinggi. Dan saya dan saudara pasti gagal untuk sempurna di hadapan Allah. Oleh sebab itu Allah tahu saya dan saudara tidak mampu. Manusia tidak mampu melakukan hal kekudusan yang Allah mau. Allah sendiri harus jadi manusia. Menjelma di dalam Kristus Yesus. Menjadi manusia. Supaya manusia yang percaya kepada Yesus. Dengan hati percaya dan dengan mulut mengaku Yesus itu Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Ketika saya melayani seseorang dari seberang sana. Dia berkata saya mau selamat. Semua orang mau selamat. Dia katakan saya mau selamat. Saya katakan semua orang mau selamat. Tetapi, ada tetapinya ini. Saya tidak mau mengakui dia sebagai Tuhan. Kok Tuhan lahir dari manusia? Itu kita melihat Allah. Sebagai manusia kita punya otak yang kecil ini. Kita mau mengerti tentang Allah yang besar, tidak mungkin saudara. Biarlah Allah yang besar itu turun menjadi manusia. Memperkenalkan dirinya bagi saya dan saudara. Supaya ketika kita percaya kepada dia. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita boleh diselamatkan, amin. Orang bilang enak banget lah jadi orang Kristen. Percaya saja, selamat. Tunggu dulu. Percaya dan lakukan firman Tuhan. Bukan hanya percaya. Percaya harus sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Percaya harus sungguh-sungguh kita percayai bahwa dia Allah, dia mampu dan dia akan tolong kita ketika kita berseru kepadanya. Mengandalkan seluruh hidup kita kepada dia. Sebab manusia tidak akan dapat mampu mencapai, menjangkau kekudusan Tuhan. Oleh sebab itu, Allah sendiri turun menjadi manusia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Coba kita lihat ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Ya, kita tidak dapat menjangkau kekudusan Tuhan. Dan ayat yang keempat berkata apa? Baca bersama. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara dan saya tidak dapat menjangkau Allah dengan melakukan hukum Taurat. Tetapi ayat 4 Paulus berkata, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran yang tidak dimiliki oleh manusia, kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi ayat 6 berkata, tetapi kebenaran karena iman. Iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapakah yang akan naik ke sorga. Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut. Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Dia sudah mati oleh karena dosa dan pelanggaran manusia. Dia dicambuk, dia diludahi. Semuanya karena saya dan saudara. Karena dosa-dosa kita dia tergantung di kayu salib. Karena pelanggaran kita dia diludahi. Karena dosa-dosa kita dia dicambuk. Dan dagingnya itu keluar dari tubuhnya. Dan itu yang disebut bilur-bilur. Dan bilur-bilur itu yang menyembuhkan sakit saya dan saudara. Bapak, Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Firman itu katanya ayat 8b, dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan, kata Paulus. Bukan mujizat kesembuhan, bukan. Tapi Yesus yang mereka kenal, yang mereka lihat, yang mereka raba. Itulah yang diberitakan. Banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang terkenal, hamba-hamba Tuhan terkenal kalau datang dari luar negeri, datang ke Jakarta, kesembuhan ilahi, wah itu tiket-tiket yang mahal itu hanya milik orang-orang kaya dan para konglomerat untuk disembuhkan. Padahal firman Tuhan berkata, masuklah ke dalam kamarmu dan berdoalah kepada Dia yang tersembunyi. Supaya Dia yang tersembunyi menjawab seluruh doa dan permohonan kita. Sesuai dengan apa yang Dia mau berikan kepada saya dan saudara. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Ketika saya dan saudara menerima Dia di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita mengaku dengan mulut kita bahwa Dia adalah Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Itu ada di dalam hati kita. Allah firman, sang firman itu ada di dalam hidup kita. Ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu biar pengkhotbah besar dari Amerika, dari mana, kesembuhan ilahi saya dan Pak Roni tidak pernah datang. Karena kami yakin dan percaya kalau Allah mau sembuhkan kami, di dapur saat kami berdoa Dia sembuhkan kami. Saat kami melayani Dia, Dia akan sembuhkan kami. Karena Dia Tuhan. Dia tidak terbatas oleh apapun juga. Oleh hamba Tuhan yang besar. Dengan mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Lalu banyak orang bersaksi. Ketika mendengar firman Tuhan disembuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Bersaksi saya sudah disembuhkan. Wah, berapa bulan kemudian sakit dan meninggal. Apakah itu salah Tuhan? Itu salah kita manusia. Selalu mengandalkan manusia yang lain. Lupa kepada Allah sang pencipta. Lupa kepada Allah yang ada dalam hidup kita. Yang ada di dalam hati kita, kita lupa. Saya kemarin diajak makan oleh hamba Tuhan di Kelapa Gading. Gembala sidang, dan dia berkata kepada saya dan Pak Roni. Sekarang susah. Cari pemusik susah, cari pelayan Tuhan susah. Selalu tanya PK. Kalau kita selalu mengandalkan PK berkat daripada Tuhan, itu selalu jauh. Tetapi kalau kita nomor satukan Dia pemberi berkat, maka Dia akan memberikan berkat itu buat saya dan saudara. Apapun caranya. Apapun caranya. Sebab Dia Allah. Dia Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sisakan manusia di sini. Andalkan manusia di sini jangan. Serahkan kepada Tuhan. Dari hari Sabtu kalau saudara tahu, Ibu Ketin dan Ibu Kristin, sampai hari ini saya masih minum obat. Karena saya tidak bisa mengangkatkan kaki saya. Keseleo, sakit. Mau tidur 3 hari saya tidak bisa tidur. Pak Roni cuma elus-elus saya tidak bisa tidur. Sakitnya luar biasa. Saya bilang, kalau sampai hari Rabu, Kamis, saya tidak bisa dijamah oleh Tuhan, maka tolong cari hamba Tuhan yang lain. Lalu saya berdoa lagi. Saya bilang, Tuhan Engkau berkuasa. Tolong saya Tuhan. Jangan dibatalkan Tuhan. Saya sudah ditunjuk untuk menyampaikan firman Tuhan. Tolong saya, jamah saya dan sembuhkan saya. Kalau memang tidak sembuh sungguh-sungguh. Atau ya habis khotbah ini. Saya mungkin merasakan lagi senut-senutnya. Tidak apa-apa. Pokoknya ketika saya berdiri di atas mimbar ini. Allah yang besar, yang penuh dengan segala kuasa itu memberikan kekuatan kepada saya. Sehingga kaki saya bisa melangkah untuk naik ke mimbar ini. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Kristus sang firman itu ada di dalam kehidupan kita. Dimanapun saudara berjalan, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia tidak keluar. Ketika kita berbuat dosa, Dia keluar, marah. Tidak, Dia tetap ada di sini.
Dia tunggu kita sampai kita minta ampun kepada dia. Dia tunggu kita untuk kita berseru kepada dia. Itulah Allah kita, luar biasa. Dan firman yang diberitakan di Aldersgate Street, London tahun 1738 mengubah John Wesley menjadi seorang teolog, pendiri dari gereja Metodis. Dalam bukunya The Holy Spirit in Power, Wesley menulis ia menempuh perjalanan lebih dari 400.000 kilometer. Dan dia berkhotbah 42.000 kali. Inilah orang yang sudah diubah oleh Tuhan. Inilah manusia yang sudah dijamah oleh Tuhan. Dia tidak berdiam diri untuk dirinya sendiri. Untuk mencari uang, makan, jalan-jalan, berlibur. Lalu itu terus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tidak. Wesley lakukan semua ini ketika ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak mau sia-siakan sisa hidupnya. Dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa dan dia menulis dalam bukunya The Holy Spirit in Power bahwa keinginan daging menyebabkan kerakusan, kemabukan, kenajisan, hawa nafsu, pengejaran kemewahan, perzinahan, dan lain-lain sebagainya. Hasilnya adalah kenajisan tubuh yang dirancang untuk bait suci Allah. Tubuh ini bait suci Allah. Oleh sebab itu ketika orang lain diajak jangan merokok. Karena waktu kamu merokok ini tubuh kamu ini bersih. Tubuh kamu ini bait suci Allah, jangan dikotorkan dengan itu semua. Tapi kalau kita tidak mampu lagi untuk melakukan itu, kita minta pada Tuhan. Dia akan mampukan kita, melepaskan kita dari segala sesuatu yang mengikat kita. Dunia yang mengikat kita. Ketika kita percaya kepada dia, dia akan lepaskan kita. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Amin. Allah tidak mungkin gagal. Dia sudah memilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikan. Tidak masuk pikiran saya sebagai manusia. Yang punya otak ini sebesar mungkin batok kelapa. Tidak bisa. Allah besar. Saya dan saudara adalah ciptaannya. Bagaimana kita bisa menjangkau dia. Menjangkau kekudusan Allah. Tidak mungkin. Dan Allah sendiri menjadi manusia. Kristus. Supaya ketika percaya kepada dia. Ketika kita memanggil namanya Tuhan. Dia akan menolong kita. Dia akan memimpin kita. Dia akan memberkati kita. Banyak orang berkata berkat. Itu mah dunia. Berkat saudara perlukan? Perlu. Uang saudara perlukan? Perlu. Tetapi itu bukan segala-galanya. Karena saudara dan saya ditentukan Tuhan umur di dalam dunia ini. Sampai berapa? Rahasia Tuhan. 80, 70, 50, 30. Banyak sekarang anak-anak muda 30, 35 tahun meninggal dunia. Tapi apa yang kita perbuat? Ketika kita kembali kepada dia, mulut ini tidak pernah bersaksi tentang nama Yesus. Mulut ini terlalu terkancing. Saya punya sepupu, punya anak, dia kuliah di UI. Papanya orang Korea, jadi anak perempuan ini memang kulitnya semuanya perempuan Korea. Lalu ketika mereka ada kumpul-kumpul, mahasiswa-mahasiswa Universitas Indonesia kumpul-kumpul, itu selalu tuh temennya datang. Asadu. Saudara tahu asadu terusannya? Saya tidak bisa di sini. Karena ditonton banyak orang. Asadu artinya supaya kita ke sana. Percaya. Asadu. Setiap ketemu temannya asadu. Kayak di apa ya? Saya bilang kayak dicuci otak kamu. Ci. Ingat ya Ci, saya bilang gitu. Kalau sekali lagi dia bilang begitu, kamu bilang dalam nama Yesus.
Kalau sekali lagi jangan takut Ci. Ingat, kalau dia duluan jangan takut. Kalau dia asadu, dalam nama Yesus percaya. Gituin aja Ci, jangan takut. Saya bilang gitu. Tapi Ci takut. Jangan takut Ci, kalau dia duluan, kamu gak usah takut. Sebab bukan satu kali. Datang satu, asadu. Datang satu, asadu. Datang satu, asadu. Supaya apa? Masuk ke dalam otak kita dan satu kali kita akan sebutkan kata-kata itu. Saya bilang tolak dalam nama Yesus. Gak usah takut. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mulut ini, firman Tuhan ada di mulut ini bukan hanya hamba Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti diberikan kuasa, diberikan firman, diberikan pengetahuan. Itu yang Paulus berkata kepada Timotius, Tuhan akan memberikan kamu pengertian. Walaupun kamu masih muda, mungkin kamu tidak banyak mengerti, tidak banyak pengalaman. Tapi Tuhan akan memberi kepadamu pengetahuan, pengertian daripada Allah itu sendiri. Untuk berkata-kata tentang Allah itu sendiri. Roh Kudus adalah pribadi dalam konteks Tritunggal. Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya. Sehingga orang percaya dimampukan untuk memberitakan Injil. Amin saudara yang kekasih. Kita lihat Filipus. Filipus itu orang yang sangat luar biasa. Ketika dia mengadakan KKR di Samaria. Banyak orang timpang, banyak orang lumpuh. Banyak orang yang kerasukan oleh roh-roh jahat disembuhkan oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Filipus orang yang mau dipakai oleh Tuhan, yang peka terhadap suara Tuhan. Dan ketika Tuhan memakai dia, dia memberitakan. Tadi saya katakan bukan mujizat. Mujizat itu belakangan. Bukan mujizat, bukan berkat materi yang akan Allah berikan dalam hidup kita, bukan. Tetapi Mesias yang diberitakan oleh Filipus. Dan ketika orang memberitakan tentang Kristus, orang itu memiliki kuasa daripada Allah itu sendiri. Allah memampukan dia. Dan ketika berdoa, ketika melakukan KKR, banyak dikatakan dalam firman Tuhan, dalam kisah para rasul, bahwa banyak orang disembuhkan. Banyak orang dilepaskan dari kuasa-kuasa setan. Banyak orang yang timpang disembuhkan. Tetapi Filipus, saudara yang kekasih, ketika ada hamba-hamba Tuhan, ketika kita kumpul-kumpul, para panitia dari seseorang, hamba Tuhan yang dari Amerika berkata, wow, maunya di hotel yang kamarnya yang paling wow. Wah, pesawatnya yang paling wow. Saya bilang gitu. Bu Dece ini kalau ngomong, iya. Pokoknya segala sesuatu. Uang miliar bawa semua pulang ke Amerika. Lalu para konglomerat gigit jari. Mengeluh. Para panitia mengeluh. Pak Roni bilang apa? Kalian cari. Kalian harus tanggung jawab di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Tuhan itu ada pada kita. Kuasa yang besar itu ada pada kita ketika kita sungguh-sungguh percaya. Ketika kita sungguh-sungguh memberitakan Yesus. Yesus yang mau mati, yang mau menderita. Buat saya dan saudara, buat orang berdosa, kita mengaku kita percaya kepada Dia. Kita sampaikan firman Tuhan itu. Dimanapun saudara ada. Mungkin kita bertemu dengan teman bisnis kita, kita bertemu dengan saudara kita. Yang Kristen mah Kristen tapi masih mabok. Kristen mah Kristen tapi masih sering main perempuan. Kristen mah Kristen tapi masih suka korupsi. Ada apa sebenarnya dengan hidup kita? Kita ingin memuaskan daging kita. Ketika Krisdayanti berbicara tentang gaji anggota dewan, banyak istri mengeluh. Kok saya dikasih sekian, saya dikasih sekian. Pak Roni bilang, Mami lengkapkan. Lengkap dengan data-datanya.
Bukan itu saudara, itu kita perlukan. Tapi itu bukan segala-galanya. Karena Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Dan ketika kita kembali, kita mati, tubuh ini masuk ke dalam kubur, masuk ke dalam tanah. Saudara dan saya tidak bisa bawa harta yang banyak. Saudara dan saya tidak bisa bawa rumah, bawa mobil, bawa anak-anak kita. Tidak bisa. Baju sepasang yang kita punya. Kalau pakai sepatu sepasang kita pakai. Untuk nanti di bawah tanah. Tetapi apa yang saudara buat bagi Allah? Dia tetap ada, dia tidak busuk. Dia tidak berkarat. Dan dia ada di atas. Dan ketika saudara dipanggil. Dan Allah berkata, sabaslah hai hambaku. Karena engkau kedapati setia. Kudapati setia. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara tadi saya katakan. Hukum Taurat. Israel melakukan dengan luar biasa. Tetapi itu tidak bisa. Karena pasti ada keselewanya. Kita lihat Musa. Musa apa kurang baiknya? Tuhan berkata ini hambaku. Yang sangat luar biasa, yang sangat lembut hatinya. Tapi keseleo juga kan, jatuh kan. Tuhan bilang katakan saja kepada gunung batu itu untuk mengeluarkan air. Tapi saking dia marah kepada umat Israel, dia pukul itu. Dan itu membuat Tuhan marah. Dan Tuhan bilang, Musa engkau tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb yang boleh masuk ke sana. Sedikit saja saudara. Tapi syukur kepada Allah. Dia tahu kelemahan saya dan saudara. Dan dia kirim Kristus bagi kita. Oleh sebab itu ketika kita percaya kepada dia. Kita harus beritakan firman Tuhan. Kita harus menyaksikan tentang kebesaran dan kuasa Tuhan. Mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat. Supaya melalui kehidupan kita yang sangat-sangat terbatas dan rentan ini. Allah dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jangan menjadi batu sandungan di dalam hidup kita. Dan kita lihat Filipus. Ketika dia sedang euforia. Kesembuhan-kesembuhan ilahi dinyatakan. Tuhan berkata, kamu harus pergi ke jalan Yerusalem bagian selatan daerah Gaza. Jalan yang sepi, jalan yang sunyi. Kalau kita hamba Tuhan terkenal, udah di kota besar, kita melayani ribuan orang. Tiba-tiba Tuhan bilang pergi untuk satu orang di kampung yang kumuh dan kotor itu. Kita berontak kepada Tuhan. Kita berkata itu bukan kelas aku Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan udah pakai kuasa gua lu mah enak-enak. Udah kaya, udah bisa beli mobil, udah bisa beli rumah, udah bisa segala-galanya karena engkau pengkhotbah yang baik, yang bagus. Kuasa siapa? Kuasa dia atau kuasa Tuhan? Kuasa Tuhan. Udah pakai kuasa Tuhan disuruh buat satu jiwa enggak mau. Filipus peka terhadap suara Tuhan. Ketika Tuhan pergi ke jalan yang sunyi. Dari euforia kesembuhan ilahi yang sangat luar biasa. Dia mau pergi. Karena dia tahu ini Tuhan yang menyuruh. Dia pergi suatu jalan yang sepi. Lalu Roh Kudus yang besar itu berkata kepadanya, dekatkan kereta itu. Dekatkan kereta itu. Lalu dia dekatkan. Dan sida-sida. Seorang bendahara, kalau sekarang mungkin menteri keuangannya. Dari Ratu Sheba. Dia berkata apa? Dia sedang membaca kitab Yesaya. Lalu dia bertanya, apakah kamu mengerti apa yang engkau baca? Bagaimana aku bisa mengerti? Kalau tidak ada yang menyampaikannya kepadaku. Di sini dikatakan ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi katanya, bagaimana mereka berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang apa?
memberitakannya. Ini dia Pak Filipus mau dipakai oleh Tuhan. Dia pergi, dia menyampaikan firman Tuhan, Yesus dan Injil itu diberitakan. Dan dia bilang di sana ada air. Apa salahnya kalau aku dibaptis? Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan menuntun kita, Dia tahu bagaimana caranya untuk menuntun kita. Dia tahu bagaimana caranya untuk memberikan kuasa kepada kita. Dia tahu sebab Dia Tuhan. Dia memperlengkapi kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu katanya, bangun, ayo pergi sana. Ada satu jiwa. Tinggalkan jiwa-jiwa yang sedang bersenang-senang oleh karena kesembuhan-kesembuhan ilahi. Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat kita berseru memanggil nama Tuhan Yesus. Hal itu bukan sekedar pengakuan secara lahiriah. Tetapi sikap hati yang sungguh-sungguh menjadikan Kristus dan firman-Nya Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Dan saudara mau berjalan kemana saja. Ya, enggak usah terlalu takut. Ya, asal kita sudah jaga tubuh kita jaga makan kita, segala sesuatu, kita cuci tangan, kita pakai masker. Ya, itu sudah cukup kalau saudara sudah divaksin, puji Tuhan. Dan oleh sebab itu Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini COVID, kita nggak tahu tahun depan apa lagi yang Tuhan mau. Supaya manusia kembali kepada Dia. Supaya manusia mengandalkan Dia. Supaya manusia bercerita tentang namanya, tentang kasih-Nya, tentang kebaikan-Nya. Supaya banyak orang yang belum diselamatkan, boleh diselamatkan. Itu yang Tuhan mau. Jangan banyak orang yang binasa. Tapi mari banyak orang yang berdosa. Kembali kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Amin.